Baik sekali. Iya. Hari ini hari Minggu, iya kan? Nah, kakak tanya nih, kalau hari Minggu biasanya acaranya apa ini? Tidur. Tidur. Iya. Kalau kalian mah? Lihat TV. Lihat TV. Ya, aduh. Lah kok lihat TV, lah kok tidur. Wah, kita ini kalau hari Minggu acaranya kita siap-siap untuk apa? Untuk ibadah sekolah minggu kan adik-adik, bener dah? Oh iya. Iya dong. Lupa Kak. Tidur, wah. Lihat TV, wah. Main game. Wah. Nah, hari ini kita akan sapa adik-adik ya yang ada di rumah untuk mereka biar tambah semangat ya. Kita katakan gini, kakak-kakak kita katakan, aku hebat karena Allahku dahsyat. Oke ya? Yuk, 1, 2, 3. Aku hebat karena Allahku dahsyat. Nah, sekarang gini. Adik-adik di rumah hebat semuanya karena Allah dahsyat gitu ya. 1, 2, 3. Adik-adik semua di rumah hebat semuanya karena Allah kita dahsyat. Tepuk tangan dong. Ya. Yuk kita akan memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah. Ya, yuk. Selamat pagi semuanya adik-adik dari kelas Benyamin sampai kelas Salomo. Hari ini khusus, hari ini kita setiap hari Minggu khusus sediakan waktu untuk kita beribadah. Siap ya untuk beribadah ya? Yes, amin. Yuk sebelum kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini dengan sukacita yang besar kami datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, tolong kami semua agar hati kami, pikiran kami betul-betul tertuju kepada Tuhan. Walaupun kami ada di rumah dan walaupun kami masih ibadah online, Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ayo semuanya, kalau semuanya bisa bangkit berdiri sambil berdiri ya. Tapi kalau mau duduk silahkan. Semuanya memuji Tuhan dengan sukacita. Bisa tepuk tangan ya. Puji Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian, datanglah kebaiknya dengan hati yang bersyukur. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
kita selalu bersyukur ya, bersukacita kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? 3 saja sebutkan. Mengapa kita harus bersyukur dan bersukacita? Ayo coba. Karena Tuhan Yesus baik buat Karena kita. Tuhan Yesus baik. Kak Rema. Karena Tuhan Yesus memberi kesehatan. Karena Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Karena kita masih bisa ibadah itu loh. Bersyukur, amin. Yes, yuk kita nyanyikan pujian kembali. Lebih semangat lagi ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ayo. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekali lagi bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yes. Woo. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semuanya walaupun tidak satu rumah, walaupun kita ini berjauhan, walaupun kita ini tidak satu kandung, saudara satu kandung, tapi kita di dalam Yesus bersaudara. Yes, amin. Ya, karena kita semuanya anak-anak Allah. Yuk, adik-adik semua, kita siapkan hati kita untuk kita terima berkat firman Tuhan. Kita akan dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Tangkap berkatnya dan jadikan itu berkat bagi kita semua. Amin. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku layarkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layarkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai
Mari bersama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersukacita, kami sudah bersyukur sebab hari ini Tuhan berikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berkati Kak Yusa yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Berkati kami semuanya yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Berkati juga orang tua kami semuanya, keluarga kami Tuhan, berkati. Terpuji nama-Mu, kami siap dengar firman-Mu, kami siap lakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat ini loh dari pemerintah. Wah, pemerintah perhatian banget ya sama kita. Tapi isinya apa ya? Gak tahu. Tapi kok cuma satu? Kita kan datangnya berdua. Oh iya, harusnya kan kita dapat dua bukan satu. Masa cuma ikut satu? Terus kalau satu gimana coba baginya? Masa harus separuh-separuh sih, kan gak enak. Iya, harusnya kan dua satu-satu pas. Kalau separuh gak ada nanti. Gimana ya terus ada? Gimana tuh pemerintah bersatu? Iya, padahal kita kan datang berdua ya. Gak enak nih. Gimana ya caranya? Ini punya aku aja deh. Loh, terus aku apa nanti? Nggak usah. Loh, gimana kok nggak usah? Kok enak men kamu? Hari ini aku bersukacita karena aku mendapat juga dari pemerintah. Ini bisa untuk hidupku selama sebulan. Terima kasih pemerintah juga peduli dengan aku orang yang miskin ini. Tuh, ada mangsa tuh. Syukur. Dia kayaknya juga dapat tuh. Oh iya, kita ambil yuk. Iya, kita ambil yuk. Baik, terima kasih Tuhan. Kamu dapat apaan nih? Jangan, ini punya aku. Kamu kan sudah juga dapat. Tapi kan kita berdua, kita cuma dapat satu. Kamu kan masih muda-muda kan bisa bekerja. Bisa, Punya aku jangan. Jangan. Tinggal aja. Aku akan minta pembelaan hakku kepada Bapak Hakim. Oh, senangnya hidup di kota ini. Kota yang aku cintai. Di sini aku menjadi seorang hakim yang luar biasa. Tidak ada yang sanggup melawanku. Tuhan, aku tak takut. Aku bisa buat orang benar jadi salah, orang salah jadi benar, asal ada uangnya. Semua nurut sama aku. Siapa? Senangnya hatiku hari ini makin kaya. Permisi Tuan. Siapa kamu? Aku datang ke sini, aku minta hakku dibela. Siapa kamu? Dibela. Kamu siapa? Aku memang orang miskin. Sebab itu aku perlu dibela, aku perlu. Kenapa? Kamu kenapa? Tolonglah belalah hakku. Aku tidak mau, aku sibuk hari ini. Kamu pulang. Besok. Ayolah Tuan, tolong. Besok datang lagi, besok saja. Aku mau pulang, besok saja. Aku nggak mau tahu. Sudah. Aduh, itu ada mbok-mbok itu ngapain? Hampir setiap hari loh, ngedor pintu rumah, udah gitu ke pengadilan. Minta tolong. Emangnya aku di siapa? Aduh, capek. Permisi Tuan. Datang lagi. Aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berusaha sampai hakku dibela oleh Tuhan. Pak toko meneh. Ayolah Udah tak Tuhan. suruh pulang, aku udah akan mau. Tolonglah. Pulang mau. Wes, kamu pulang. Pulang. Aku akan terus mengganggu kehidupan Tuhan sampai aku dibela. Ya wes. Sesuk tak bela kamu. Wes kamu mulai. Ya terima kasih Tuhan ya. Mulai. Gara-gara dia daripada aku setiap hari stres. Lebih baik, udahlah, bela. Oke. Yes, tak beresin. Oke, terus shalom adik-adik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Tadi sudah melihat dramanya kan? Drama itu diambil
dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Adik yang sudah bisa baca bisa dibuka Alkitabnya ya, bisa dibuka di Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Baca di sana. Kita melihat tadi di dalam tes kita ini ya, Kak Yusa pengen mengambil satu cerita bagaimana menjadi anak Tuhan yang suka berdoa. Ya, sekali lagi saya ulang. Menjadi anak Tuhan yang suka berdoa. Ya. Kenapa kok kita menjadi anak Tuhan yang suka berdoa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menginginkan supaya anak-anak, baik adik-adik semua, Kak Yusa, kakak-kakak yang lain semuanya senang dan bertekun dalam doa. Kita nanti akan belajar doa-doa yang sederhana ya. Mari kita melihat kembali ke teks kita, ke dalam cerita ini. Ada dua tokoh di situ ya. Hakim dan ibu janda yang tadi. Hakim ini siapa? Hakim ini adalah satu-satunya hakim yang ada di kota itu. Hakim ini tidak pernah takut. Hakim ini tidak hormat. Hakim ini seenaknya sendiri. Ya kan tadi kita melihat dia udah takut siapa saja orang benar bisa salah, salah bisa benar. Sangar bedewe. Dia tidak pernah peduli ya. Coba kita lihat ayat yang kedua. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Tidak pernah merasa takut. Ini hakim. Lalu yang kedua, janda. Ayat yang ketiga dikatakan di sana. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawan. Adik-adik tahu dari cerita tadi, dari ilustrasi tadi tentang drama tadi ya, bagaimana janda ini mengalami masalah ketika dia dapat berkat, dia ambil sama orang, dia minta tolong hakim karena kondisinya punya masalah, walaupun dia benar karena dia dapat, tapi direbut oleh orang lain. Cuma satu yang diminta apa? Belalah hakku. Dia diminta haknya dikembalikan. Janda ini minta supaya dia mendapatkan haknya seperti apa? Ia tahu bisa saja hakim ini menuduh dia, kamu yang salah. Bisa saja janda ini ditangkap. Bisa saja janda ini dihukum. Karena apa? Hakim tadi berkata tidak ada yang bisa melawannya, dia tidak hormat siapa, bahkan sama Tuhan aja tidak takut. Orang salah bisa benar, benar bisa salah. Nah, janda ini tadi merasa dia benar karena dia memang dia benar. Bisa saja disalahkan, bisa saja dia dihukum, tetapi dia tidak takut. Ini sangat menyusahkan hakim. Sifatnya si janda ini yang selalu datang, selalu minta tolong. Akhirnya sampai bingung, piye to carane? Di rumah datang pagi-pagi, mungkin dia lagi bangun tidur, lagi enak-enak tadi digowedor di pintu. Ketika dibuka, janda ini lagi, tolonglah aku. Lagi enak-enak pulang, mungkin capek kerja sampai rumah makan, digowedori lagi. Sopo to dibuka lawangnya, belalah aku. Dia merasa aduh, wis. Sampai akhirnya kita melihat ayat yang kelima. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerah. Akhirnya apa? Hakim ini memenangkan perkaranya janda, membela haknya janda. Nah, adik-adik semua, perumpamaan ini bukan berarti Bapak kita ini seperti hakim yang jahat ini, tidak. Tetapi Tuhan pengen mendorong supaya setiap kita, adik-adik, Kak Yusa, kakak-kakak yang lain, supaya kayak jadi terus gigih
terus berjuang. Lihatlah kata Tuhan, apa ayat yang ke-6, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Makanya supaya kita ini mengerti, hakim yang jahat seperti itu saja bisa luluh hatinya. Terlebih Allah kita yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan rahmat. Ketika kita datang, kita terus minta. Ayat yang ke-7, Pak, perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Tuhan tidak akan pernah mengulur-ngulur waktu. Tuhan itu selalu tepat memberi pertolongan. Makanya kalau kita berdoa, berseru kepada Tuhan siang dan malam, Tuhan pasti akan menolong kita. Kalau kita gigih, kita bertekun. Ingat, buat mereka yang beriman dan melakukan kehendak Bapa. Ayat yang ke-8, ayat yang terakhir dikatakan di situ. Aku berkata kepadamu, Ia akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman? Jadi buat setiap kita yang memiliki iman kepada Tuhan, iman yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menolong, mengulurkan tangannya. Seperti janda ini, dia tahu dia tidak bisa bela, dia tidak punya kekuatan, uangnya tidak ada. Ya kan? Tadi di ilustrasi tadi, dalam drama tadi apa? Janda ini dapat bantuan dari pemerintah. Dia dapat bantuan bukan karena kekayaannya, bukan karena ia orang yang berkelebihan, tetapi dia miskin, tidak punya apa-apa. Ya pasrah. Wes ditulung ya wes, gak ditulung panggah jaluk tulung. Selalu minta tolong. Nah, begitu juga seharusnya adik, kakak-kakak, mama-mama, papa-papa semuanya. Sebagai anak Tuhan, kita berseru dan berdoa kepada Tuhan harus siap. Siap apa? Bukan siap gerak, bukan. Tetapi siap untuk menerima jawaban Tuhan. Ya, biarlah semuanya menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Kalau kita beriman, kita percaya, Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Terbaik menurut siapa? Menurut Tuhan. Dan rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Ada damai dan sejahtera. Nah, pelajaran rohaninya apa? Kita tahu yang pertama bahwa doa itu penting. Adik-adik harus belajar berdoa. Ya. Doa yang paling mudah, doa yang pernah diajarkan Tuhan Yesus, doa apa? Doa apa? Bapa kami, ya. Pasti semuanya pernah belajar, apalagi yang sekolah, ya, diajarkan doa Bapa kami. Itu doa yang diajarkan awal-awal dengan mudah, gampang dihafal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan juga orang yang bersalah kepada kami, ya. Dan selanjutnya kalian bisa menghafalkannya. Nah, ini yang gampang bisa kita pelajari. Lalu pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar adalah doa yang benar adalah doa yang berserah kepada Tuhan. Doa yang berserah kepada keputusan Tuhan, sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, Tuhan mendengar doa orang yang percaya dan beriman kepadanya. Nah, hari ini kita belajar tentang doa.
bagaimana kita menjadi orang yang suka berdoa, anak Tuhan yang senang berdoa. Ya, kita buka ayat hafalannya di dalam Matius 7 ayat yang ke-11b. Ya, Matius 7 ayat yang ke-11b. Katakan seperti ini, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sekali lagi ya, Matius 7 ayat 11b. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Jadi ada hafalan buat kita semuanya, dan gak usah merindukan, gak usah kakak-kakak semuanya, adik-adik, juga mama, papa semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa, senang berdoa, setiap hari berdoa. Ya, tidak hanya sekedar doa makan, doa tidur, tidak, tetapi ada hari-hari di mana kita juga terus berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar hari ini. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang senang berdoa, yang suka berdoa. Tuhan terus beri kekuatan buat adik-adik, buat orang tua yang menjaga, orang tua yang menolong, orang tua yang menemani adik-adik semuanya. Kiranya mereka semua diberi kekuatan, diberi kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus menjadi orang-orang anak-anak Tuhan yang senang dan suka berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.